Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya saya Imam Dwi. Imam Dwi. Saya Saya akan akan presentasikan presentasikan mata mata kuliah kuliah manajemen manajemen perbankan. perbankan. Saya Saya izin izin screen. Bentar, bentar. saya Saya ulangi. ulangi. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama Imam Dwi saya Prayogi. Prayogi. Saya akan Saya akan mempresentasikan mempresentasikan untuk untuk memenuhi memenuhi nilai UTS UTS mata kuliah ya manajemen manajemen perbankan. perbankan. Pertama-tama, Pertama-tama, saya puji bagi bagi Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas atas rahmat dan rahmat dan karunia-Nya. karunia-Nya. Materi Dari presentasi ini presentasi ini dapat dapat terselesaikan terselesaikan dan dan tidak tidak melebihi melewati batas batas pengumpulan. pengumpulan. Tidak lupa Tidak lupa pula, pula selawat serta selawat serta salam salam senantiasa senantiasa ditujukan ditujukan kepada kepada junjungan junjungan kita, kita Nabi Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi SAW, Wasallam, yang yang menjadi menjadi suri suri tauladan yang tauladan yang baik baik bagi bagi umatnya, umatnya, membawa dan membawa dan menerangi hati menerangi hati umatnya, umatnya, serta serta menjadi menjadi cahaya cahaya dalam dalam segala perbuatan perbuatan mulia. mulia. Presentasi ini Presentasi ini berjudul berjudul mewawancarai mewawancarai salah satu pengguna pengguna layanan layanan perbankan pelaku pelaku UMKM UMKM dalam dalam pemanfaatan pemanfaatan layanan layanan perbankan perbankan digital. digital, Disusun oleh disusun saya oleh saya sendiri dan sendiri dan beberapa beberapa referensi referensi video video materi materi yang yang share dari share dari Bapak Bapak untuk bisa bisa memenuhi memenuhi tugas tugas UTS ini UTS ini pada mata pada mata kuliah kuliah manajemen manajemen perbankan perbankan yang yang diampu diampu oleh oleh Bapak Dr. Dr. Joko Joko Suharyanto, Suharyanto, SE, MM, MM, CPOD. CPOD. Terima kasih Terima saya kasih saya ucapkan ucapkan kepada kepada beliau beliau atas atas bimbingan dan bimbingan dan materinya materinya sehingga makalah sehingga ini makalah ini dapat dapat selesai. selesai. Saya Saya menyadari menyadari bahwa bahwa masih masih banyak banyak terdapat terdapat kekurangan, kekurangan, namun namun kekurangan itu kekurangan bukanlah sebuah adalah sebuah alasan untuk alasan berhenti untuk di tengah jalan. berjalan. Oleh karena Oleh itu, karena itu, saya saya mengharapkan menginginkan adanya adanya kritik dan kritik dan saran saran yang yang baik baik serta serta sifatnya yang sifatnya yang membangun membangun supaya supaya dapat dapat berkembang berkembang menjadi lebih menjadi baik lebih baik lagi. lagi. Selain itu, Selain itu, saya saya harap harap presentasi ini presentasi ini dapat dapat membantu membantu memberikan memberikan manfaat bagi manfaat bagi siapapun siapapun yang yang mendengarkannya. mendengarkannya. Siap Siap terlebih terlebih lagi lagi bagi saya bagi selaku selaku penulis serta penulis serta penyusun. betul. Selanjutnya, Selanjutnya, pemanfaatan pemanfaatan layanan layanan perbankan perbankan digital. digital. Pemanfaatan Pemanfaatan layanan layanan perbankan perbankan digital digital adalah adalah proses proses menggunakan menggunakan berbagai berbagai teknologi dan teknologi dan platform platform digital digital yang yang disediakan disediakan oleh oleh bank bank untuk untuk melakukan melakukan aktivitas aktivitas keuangan keuangan sehari-hari. sehari-hari. Layanan ini Layanan ini bisa bisa berupa berupa mobile mobile banking, banking, internet internet banking, banking, ATM, ATM, QRIS, QRIS, e-wallet, e-wallet, hingga hingga chatbot chatbot perbankan perbankan berbasis berbasis kecerdasan kecerdasan buatan buatan atau atau AI. AI. Dengan Dengan adanya adanya layanan layanan digital digital ini, ini, nasabah nasabah tidak tidak harus harus datang ke kantor cabang cabang untuk untuk sekedar sekedar transfer uang, transfer uang, mengecek cek saldo, saldo atau atau membayar membayar tagihan. tagihan. Cukup Cukup lewat lewat smartphone smartphone atau atau laptop, laptop, semua bisa semua bisa dilakukan dilakukan dengan cepat dan dan aman, aman. kapan Kapan saja saja dan di dan di mana mana saja. saja. Bagi banyak Bagi banyak orang, orang, terutama terutama pelaku pelaku usaha usaha kecil kecil atau atau masyarakat di masyarakat kota di kota besar, besar, layanan ini layanan ini sangat sangat membantu membantu efisiensi efisiensi waktu dan waktu dan biaya. biaya. Namun, Namun, penting penting juga juga diingat diingat bahwa bahwa tidak semua tidak semua orang orang langsung langsung bisa atau bisa atau nyaman nyaman menggunakan menggunakan teknologi ini. teknologi ini. Maka dari Maka itu, dari itu, pemanfaatan pemanfaatan layanan layanan perbankan perbankan digital digital bukan bukan hanya hanya soal soal teknologinya, teknologi, tapi juga tapi juga soal soal bagaimana bagaimana layanan ini layanan ini bisa bisa benar-benar benar-benar dirasakan dirasakan manfaatnya. manfaatnya.
oleh semua oleh semua kalangan. kalangan. Yang Yang pertama, pertama, bagaimana bagaimana mereka mereka memanfaatkan layanan perbankan menggunakan digital. digital. Ibu Ibu Rina Rina mengaku mengaku sangat sangat terbantu terbantu dengan dengan adanya adanya layanan layanan digital, digital, terutama terutama mobile mobile banking dan banking dan QRIS. QRIS. Beliau Beliau menggunakan menggunakan mobile mobile banking banking untuk untuk cek cek saldo saldo dan dan mutasi mutasi rekening rekening setiap setiap hari. hari. Yang kedua, Yang kedua, melakukan melakukan pembayaran pembayaran tagihan tagihan listrik dan listrik dan air. air. Yang Yang ketiga, ketiga, untuk untuk transfer transfer uang ke uang ke supplier supplier bahan bahan baku. baku. Selain itu, Selain itu, QRIS juga QRIS juga digunakan digunakan dalam dalam transaksi transaksi dengan dengan pelanggan. bank. Banyak Banyak pelanggan pelanggan beliau yang lebih yang nyaman membayar lewat membayar lewat QRIS QRIS daripada tunai. daripada tunai. Menurutnya, Menurutnya, ini ini membuat membuat pencatatan pencatatan keuangan jadi keuangan lebih jadi lebih rapi. rapi. Yang kedua, Yang apa kedua, apa tantangan yang tantangan mereka yang mereka hadapi? hadapi? Meski banyak Meski banyak manfaat, manfaat, Ibu Rina Ibu juga Rina juga menghadapi menghadapi beberapa beberapa kendala. kendala. Yang pertama, Pertama, keterbatasan keterbatasan jaringan jaringan internet. internet. Ketika sedang Ketika berada sedang di berada di pasar pasar atau atau lokasi lokasi tertentu, tertentu, sinyal sering sinyal tidak sering tidak stabil. stabil. Hal ini Ini menambah transaksi transaksi digital. digital. Yang kedua, Yang kedua, kurangnya pemahaman teknologi. Awalnya Ibu awalnya Rina Ibu sempat Rina bingung menggunakan menggunakan aplikasi aplikasi mobile mobile banking. banking. Ia belajar Dia secara belajar secara otodidak dan otodidak dibantu dan oleh dibantu oleh anaknya. anak. Yang Yang ketiga, ketiga, ketakutan ketakutan terhadap terhadap penipuan penipuan digital. digital. Beliau Beliau sempat sempat hampir hampir tertipu tertipu oleh oleh pesan pesan palsu palsu mengatasnamakan mengatasnamakan bank. bank. Ini Ini membuatnya lebih membuatnya lebih waspada, namun waspada, juga namun agak juga takut untuk bertransaksi bertransaksi online. online. Yang Yang ketiga, ketiga, bagaimana bagaimana perbankan harus perbankan harus merespon merespon agar agar tetap tetap relevan, relevan, inklusif, dan inklusif, dan kompetitif. kompetitif. Berdasarkan Berdasarkan pengalaman Ibu pengalaman Rina dan dan pengamatan pengamatan saya, saya, berikut ikut beberapa yang beberapa bisa yang bisa dilakukan dilakukan oleh oleh pihak pihak perbankan. perbankan. Yang Yang pertama, pertama, meningkatkan meningkatkan edukasi edukasi digital digital untuk untuk masyarakat, masyarakat, khususnya khususnya UMKM UMKM dan dan pengguna pengguna usia usia lanjut. lanjut. Bisa dalam bentuk Bisa workshop dalam bentuk atau workshop video atau video edukatif yang mudah edukatif yang diakses. mudah diakses. Menyediakan Menyediakan layanan layanan pelanggan pelanggan berbasis berbasis manusia manusia atau atau human-based human-based customer customer service service yang yang responsif responsif untuk untuk mendampingi nasabah yang yang kesulitan kesulitan menggunakan menggunakan layanan layanan digital. digital. Yang ketiga, Yang ketiga, menjamin menjamin keamanan keamanan layanan layanan dan dengan secara secara rutin rutin memberikan memberikan peringatan peringatan serta serta edukasi edukasi mengenai mengenai modus modus penipuan. penipuan. Yang Yang keempat, keempat, optimalkan optimalkan teknologi teknologi ringan ringan agar agar aplikasi aplikasi tetap bisa tetap bisa diakses diakses meskipun dengan meskipun dengan koneksi internet internet yang yang tidak tidak terlalu terlalu kuat. kuat. Kesimpulannya, Kesimpulannya, transformasi transformasi digital di digital di dunia dunia perbankan perbankan adalah adalah langkah yang langkah sangat yang penting penting dan dan positif, positif, tapi tapi harus harus dilakukan dilakukan dengan dengan pendekatan yang pendekatan inklusif. yang inklusif. Mendengar langsung Mendengar suara langsung dari suara pelaku dari UMKM pelaku seperti UMKM Ibu seperti Rina, Ibu Rina memberikan memberikan gambaran bahwa gambaran bahwa keberhasilan keberhasilan digitalisasi digitalisasi tidak hanya tidak hanya soal soal teknologi, teknologi, tapi juga tapi juga soal soal pemberdayaan pemberdayaan pengguna. pengguna. Sekian Sekian presentasi presentasi dari dari saya, saya, kurang kurang lebihnya mohon lebihnya. maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.